Waspadai jaringan WNI ISIS, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Selamat Pribadi dan melalui sambungan telepon masih ada Pak Ridwan Habib, analis terorisme, dan juga ada satu telepon saat ini dari Jakarta ada Pak Marolop. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Marolop yang ingin disampaikan. Iya, iya. Jadi begini ya, masalah ini yang dari luar negeri ya, WNI yang dari luar negeri. Memang kalau saya lihat sih, ini kan karena hukumnya belum ada ya, sudah ada mungkin, tapi belum kuat gitu, belum kuat. Dan memang beberapa dalam diskusi-diskusi kan sudah disampaikan ini, supaya bagaimana sih tindakan terhadap WNI yang pulang dari daerah-daerah konflik. Kalau menurut Pak Marolop, apa yang harus dilakukan negara? Ya pertama mereka harus setuju. Sama sulitnya. Betul. Karena memang kalau udah terradikalisasi. Langsung saja Pak Slamet, emang sama sulitnya ya? Ya sama. Kalau karena modus operandi mereka itu selalu mengandalkan jaringan yang kuat. Oke. Mereka membentuk sel-sel tertutup. Terus sama-sama menggunakan teknologi internet. Oke. Oh, sampai Telegram juga kemarin di itu ya? Telegram juga mereka gunakan, WhatsApp, Line juga mereka gunakan. Semua, jadi sistem mereka itu hampir sama. Dan dua-duanya itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat. Oke. Sama-sama. Tapi ada usulan soal deradikalisasi, sebetulnya itu juga yang dilakukan saat ini ya, proses deradikalisasi. Ya. BNPT sudah Cuman banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya ini nggak optimal gitu hasilnya. Karena begini Mas, rencana, program, agenda pemerintah itu juga harus ditangkap oleh masyarakat. Oke. Program pemerintah dengan partisipasi masyarakat itu harus berimbang. Nah sekarang ini masih belum berimbang. Belum berimbangnya gimana? Apakah Artinya masyarakatnya kurang terlibat di sana kah? Atau apa sebetulnya yang jadi masalah? Kejahatan itu kan lahir, tumbuh, berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oke. Memang idealnya sampai alat pemerintah, sampai ke tingkat RW dan RT itu juga harus memahami bagaimana sih soal radikalisme ini. Karena kalau sampai ke tingkat RW RT tidak paham, maka partisipasi masyarakat tentu juga akan Dan minus. itu yang terjadi sebetulnya. Nah, sekarang terjadi, apalagi di kota. Oke. Apalagi di apartemen. Mana tahu orang Oke. padahal sudah ada 1 kali 24 jam. Tetap aja. Kamu harus lapor RT RW, tetap aja nggak lapor. Kalau di desa-desa mungkin masih lapor ya. Oke. Tapi di kota-kota ini banyak sekali. Oke. Ya, Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan Habib. Ya, halo. Pak, ini menarik sebetulnya tadi pernyataan dari Pak Marolop tadi ya, bahwa memang harusnya ada proses hukum yang diberlakukan kepada WNI yang baru pulang dari luar negeri yang terkait dengan ISIS. Terkait juga soal deradikalisasi yang mungkin saat ini memang belum terasa optimal sebetulnya programnya. Gimana Pak Ridwan melihat? Kalau soal hukum sebenarnya kita kan masih menunggu proses revisi Undang-Undang Terorisme di DPR ya. Ya saya kira kita tunggulah mekanisme yang berjalan karena wakil rakyat ini mempunyai pola pikirnya sendiri. Yang kami juga kadang-kadang di kampus itu juga kadang-kadang agak heran lah gitu. Ya, lebih banyak soal bagaimana peran TNI dan Polri dalam pemberantasan terorisme. Itu yang biasanya jadi lebih ramai ya. Oke. Ya, salah satunya itu. Tapi kan ada juga diatur tentang pasal-pasal orang yang berperang di negara lain itu mau diapain kan gitu. Itu ada juga di sana. Nah, soal deradikalisasi saya kira memang Polri ini memang benar-benar butuh sokongan publik ya. Terutama kalau kami melihat itu di dunia maya, di era digital seperti ini, seseorang itu bisa menjadi teroris di rumahnya sendiri. Di kamar pribadinya dengan laptop, dengan handphone, dia bisa tiba-tiba kemudian belajar cara membuat bom, belajar cara menyerang. Nah ini kalau kemudian masyarakat tidak kita sosialisasikan terus literasi positif bahwa keluarga itu menjadi benteng ketahanan digital. Ini sudah pernah ada kasusnya ini Mas, namanya Sultan Aziansah. Dia ini anak baik-baik aja, anak baik-baik di rumah nggak ada apa-apa.
tiba-tiba dia pada satu ketika membawa golok lalu menusuk polisi di Cikokol. Oke. Nah, ini keluarganya kaget karena anak ini anak-anak baik-baik saja di rumah, nggak ada nakal, nggak ada apa. Ini menarik Tapi sebetulnya. ini yang saya kira harus diperhatikan juga. Oke, mungkin Pak Ridwan lebih paham ini. Cuman kalau ini kan karena terkait dengan agama tertentu sebetulnya. Yang saya pahami itu kalau dia ingin belajar, mestinya itu dia harus bertanya kepada orang yang mampu memberikan pengajaran. Karena kalau dia belajar sendiri, katanya justru ada sesuatu yang buruk yang justru akan mengajari mereka. Mungkin Pak Ridwan bisa lebih paham soal ini. Saya kira silakan saja belajar di internet, itu tidak ada masalah. Tolabul ilmu itu bisa di mana saja. Tetapi tadi, yang konten-konten yang dia cari untuk belajar itu ya kemudian yang harus kemudian benar-benar diawasi. Betul. Kalau pemerintah kesulitan, disinilah peran keluarga. Ini yang paling penting. Ayah mengawasi anak-anaknya, kakak mengawasi adiknya. Ini kesadaran ini yang harus terus dibangun ke masyarakat. Artinya boleh nggak kalau Pak Ridwan, boleh nggak kalau saya simpulkan sebetulnya ketika banyak orang-orang yang pada akhirnya menjadi radikal, itu salah satu dalam tanda kutip kesalahannya juga karena kurangnya perhatian keluarga di situ? Salah satunya ya. Salah satu saja ya. Saya kira salah satu saja. Tetapi begini, literasi positif atau kampanye positif di media sosial ini tetap harus dibangun oleh kesadaran masyarakat. Tidak bisa Polri sendirian, tidak bisa pemerintah sendirian. Seperti kemarin kan wacana blokir Telegram itu, kan kemudian masyarakat justru menolak ya. Menolak, bahkan ada yang membuat hashtag blokir Jokowi, pemerintah diktator. Lah ini gimana? Sementara Polri niatnya memang untuk melawan terorisme. Nah, kesalahpahaman masyarakat ini loh yang harus kemudian jadi PR berat ini, terutama buat Pak Slamet dan para anggota Humas ini. Kalau Anda menyadarkan publik. Kalau Anda setuju Telegram diblokir ya? Kalau saya tidak. Saya pada sikap bahwa Telegram tidak perlu sampai diblokir karena di sana itu ada mekanisme report. Nah, memang pemerintah memang harus kemudian Telegram ini dipaksa untuk bekerja sama. Gitu. Jangan sampai kemudian Telegramnya juga nggak mau kerja sama. Jadi win-win solution lah. Gitu. Baik. Pak Ridwan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, Pak Slamet. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Pagi masih akan kembali.